Halo semuanya. Kami dari kelompok 13 yang akan membahas evaluasi pendidikan dan pembelajaran. Inilah anggota kelompok kami. 1. Hamba Wizaksana 2. Rizal Ramadan Kusnadi 3. Risida Hoerunisa. Pembahasan materi kita pada video kali ini, yang pertama membandingkan pengertian tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi, lalu prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran, dan yang terakhir pengembangan asesmen pembelajaran serta untuk kepentingan bimbingan dan konseling. Yang pertama mengenai tes akan dijelaskan oleh Rizda. Yang pertama yaitu tes. Kata tes pada hakikatnya berasal dari bahasa Latin, yaitu testum, yang artinya alat untuk mengukur tanah. Dalam bahasa Perancis kuno, kata tes memiliki arti ukuran yang digunakan untuk membedakan antara emas dengan perak serta logam lainnya. Dalam kaitannya dengan tes, terdapat beberapa istilah, yaitu testing, yang artinya saat pengambilan tes, teste, yang artinya responden yang sedang mengerjakan tes, dan tester yang artinya subjek evaluasi. Jadi, pengertian tes adalah penilaian yang dimaksudkan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, bakat, kebugaran fisik, atau klasifikasi peserta tes dalam banyak topik lain. Misalnya, pengukuran tingkat kepercayaan, sehingga atas dasar inilah tes dapat dilakukan secara verbal, di atas kertas, di komputer, atau di area yang telah ditentukan, yang mengharuskan siswa untuk menunjukkan atau melakukan serangkaian keterampilan. Pengertian tes menurut para ahli. Yang pertama menurut Norman dalam Jali dan Mulyono tahun 2008. Tes ialah salah satu prosedur dalam penelitian evaluasi yang komprehensif, sistematik, dan objektif, yang hasilnya bisa dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dalam proses pengajaran yang dilakukan oleh guru. Yang kedua menurut James S. Cheng Losi tahun 1995, yaitu tes adalah bagian daripada pengukuran terencana yang digunakan oleh guru untuk mencoba menciptakan kesempatan bagi para siswanya untuk memperlihatkan prestasi mereka dalam kaitannya dengan tujuan yang telah ditentukan. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis tes. Yang pertama ada tes diagnostik. Tes-tes ini digunakan untuk mendiagnosis seberapa banyak siswa tahu dan apa yang mereka ketahui. Tes diagnostik dapat membantu guru mengetahui apa yang perlu ditinjau atau diperkuat di kelas. Mereka juga memungkinkan siswa untuk mengidentifikasi kelemahannya. Yang kedua yaitu tes penempatan. Tes ini digunakan untuk menempatkan siswa di dalam kelas atau tingkat yang sesuai. Misalnya di sekolah bahasa, tes penempatan digunakan untuk memeriksa tingkat bahasa siswa melalui tata bahasa, kosakata, pemahaman, membaca, menulis, dan berbicara. Setelah menetapkan level siswa, siswa ditempatkan di kelas yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga yaitu tes kemajuan atau prestasi. Tes kemajuan atau prestasi ini yaitu mengukur peningkatan siswa dalam kaitannya dengan silabus yang telah ditetapkan oleh guru. Tes-tes ini hanya berisi soal-soal yang diajarkan siswa di kelas. Ada dua jenis tes kemajuan. Yang pertama, tes kemajuan jangka pendek, yaitu memeriksa seberapa baik siswa memahami atau mempelajari materi yang tercakup dalam unit atau bab tertentu. Tes ini memungkinkan guru untuk memutuskan apakah perbaikan atau konsolidasi diperlukan. Yang kedua yaitu tes kemajuan jangka panjang, yang juga sering disebut dengan tes pelatihan atau course test, karena memeriksa kemajuan siswa selama pelatihan. Tes ini memungkinkan siswa untuk menilai seberapa baik kemajuan mereka. Secara administratif, tes ini sering menjadi satu-satunya dasar keputusan untuk mempromosikan ke tingkat yang lebih tinggi.
Tes kemajuan juga dapat disusun sebagai kuis, bukan sebagai tes. Ini dapat dijawab oleh kelompok siswa, bukan individu. Tes ini juga dapat dirumuskan sebagai presentasi, poster, tugas, atau proyek dalam penelitian kualitatif serta riset kuantitatif. Penataan tes kemajuan dengan cara ini memperhitungkan berbagai kecerdasan dan gaya belajar yang berbeda dari para siswa. Namun, banyak siswa yang masih mengharapkan ujian reguler sebagai bagian dari pembelajaran normal. Yang keempat yaitu tes kecakapan. Tes-tes ini memeriksa tingkatan kecakapan sehubungan dengan standar umum. Tes ini memberikan gambaran luas tentang pengetahuan dan kemampuan. Dalam pembelajaran bahasa Inggris, contohnya adalah ujian TOEFL dan IELTS yang wajib bagi penutur bahasa asing yang ingin masuk ke universitas berbahasa Inggris. Yang kelima yaitu tes internal. Tes internal adalah yang diberikan oleh institusi tempat siswa atau pelajar mengambil kursus. Tes ini sering diberikan pada akhir kursus dalam bentuk ujian akhir. Yang keenam ada tes eksternal. Tes eksternal adalah tes yang diberikan oleh lembaga di luar tempat belajar siswa. Contohnya adalah TOEFL, TOEIC, IELTS, SAT, ACT, LSAT, GRE, dan JMAT. Ujian itu sendiri adalah dasar untuk masuk ke universitas, rekrutmen pekerjaan, atau promosi. Yang ketujuh yaitu tes objektif. Tes objektif adalah tes yang memiliki jawaban benar atau salah, sehingga dalam pembuatan tes pilihan ganda termasuk dalam kelompok ini. Siswa harus memilih jawaban yang benar yang telah ditentukan sebelumnya dari 3 atau 5 kemungkinan. Yang kedelapan yaitu tes subjektif. Tes subjektif mengharuskan pemeriksa untuk membuat penilaian subjektif yang layak. Contohnya adalah pertanyaan esai dan wawancara lisan. Untuk tes seperti itu sangatlah penting bahwa baik penguji dan siswa menyadari kriteria penilaian untuk meningkatkan validitasnya. Yang kesembilan yaitu tes kombinasi. Banyak tes merupakan kombinasi dari gaya objektif dan subjektif. Misalnya pada TOEFL, IBT, tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing, bagian membaca dan mendengarkan bersifat objektif, dan bagian menulis dan berbicara bersifat subjektif. Yang selanjutnya yaitu fungsi tes. Secara umum, tes memiliki dua macam fungsi, yaitu yang pertama sebagai alat pengukur terhadap siswa. Dalam kaitannya dengan ini, tes memiliki fungsi untuk mengukur tingkat perkembangan atau kemajuan yang telah dicapai oleh siswa setelah mereka menempuh proses belajar mengajar dalam waktu tertentu. Fungsi yang kedua yaitu sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran, sebab melalui tes tersebut akan dapat diketahui sudah seberapa jauh program pengajaran yang telah ditentukan dan telah dapat dicapai. Selanjutnya yaitu contoh tes. Adapun untuk contoh tes yang mudah kita lihat dalam keseharian, misalnya, yang pertama dalam ketelitian dan persyaratan. Tes variasi dalam gaya ketelitian dan persyaratan. Misalnya, dalam tes yang closed book, siswa biasanya diminta untuk mengandalkan memori untuk merespon item tertentu. Sedangkan dalam open book, siswa dapat menggunakan satu atau lebih alat bantu tambahan seperti buku, referensi, atau kalkulator ketika merespons. Yang kedua yaitu formal dan informal. Tes dapat dilakukan secara formal atau informal. Contoh tes informal adalah tes membaca yang diberikan oleh orang tua kepada anak. Tes formal dapat berupa ujian akhir yang dilakukan oleh seorang guru di ruang kelas, atau tes IQ yang diberikan oleh seorang psikolog di sebuah klinik. Tes formal sering menghasilkan nilai atau skor. Skor tes tersebut dapat ditafsirkan sehubungan dengan norma atau kriteria, atau kadang-kadang keduanya. Norma dapat ditetapkan secara independen atau dengan analisis statistik
dan statistika dari sejumlah besar peserta. Yang kedua yaitu pengukuran. Pengertian pengukuran. Measurement atau pengukuran merupakan proses yang mendeskripsikan performance siswa dengan menggunakan suatu skala kuantitatif atau sistem angka sedemikian rupa, sehingga sifat kualitatif dari performance siswa tersebut dinyatakan dengan angka-angka. Dengan demikian, pengukuran dalam bidang pendidikan berarti mengukur atribut atau karakteristik peserta didik tertentu. Dalam hal ini, yang diukur bukan peserta didik tersebut, akan tetapi karakteristik atau atributnya. Selanjutnya, pengertian pengukuran menurut para ahli. Menurut Cangelosi, tahun 1895, yang dimaksud dengan pengukuran atau measurement adalah suatu proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan yang telah ditentukan. Dalam hal ini, guru menaksir prestasi siswa dengan membaca atau mengamati apa saja yang dilakukan siswa, mengamati kinerja mereka, mendengar apa yang mereka katakan, dan menggunakan indera mereka seperti melihat, mendengar, menyentuh, mencium, dan merasakan. Pengertian pengukuran menurut para ahli yang kedua yaitu menurut Zainul Danasution tahun 2001. Pengukuran memiliki dua karakteristik utama, yaitu satu, penggunaan angka atau skala tertentu, dan yang kedua menurut suatu aturan atau formula tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa definisi pengukuran adalah membandingkan besaran yang diukur dengan besaran yang sesuai. Selanjutnya ada macam-macam pengukuran. Yang pertama ada pengukuran langsung. Dilansir dari studi, pengukuran langsung adalah jenis pengukuran yang secara eksplisit mengambil karakteristik objek yang ingin diukur tanpa perlu memprosesnya terlebih dahulu. Misalnya, ketika mengukur lebar lapangan bola, bisa langsung dilakukan menggunakan meteran dan hasilnya bisa langsung didapatkan. Yang kedua yaitu pengukuran tidak langsung. Pengukuran tidak langsung yaitu jenis pengukuran yang hasilnya tidak langsung didapatkan, melainkan harus dikonversi atau diproses terlebih dahulu. Misalnya, pengukuran luas lapangan harus dilakukan dengan mengukur besaran lain, yaitu panjang dan lebar lapangan. Luas baru bisa didapatkan dengan cara mengkalikan panjang dan lebar lapangan tersebut. Yang selanjutnya mengenai penilaian akan dijelaskan oleh hamba. Secara istilah, penilaian merupakan proses kegiatan untuk mengetahui apakah suatu program yang sudah ditetapkan sebelumnya berhasil dengan baik atau tidak baik. Menurut Suharsini Arikunto, tahun 2009, penilaian adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik dan buruk. Penilaian bersifat kualitatif. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Bab 1 Pasal 1 Ayat 17, penilaian merupakan proses pengumpulan data dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Lalu, menurut National Association for the Education of Young Children, penilaian adalah proses mengamati, merekam, dan mengumpulkan berbagai data atau dokumentasi dari hasil karya yang sudah dikerjakan oleh anak dan bagaimana cara mereka mengerjakannya. Prinsip-prinsip penilaian. Yang pertama, objektif. Berarti penilaian berbasis pada standar dan tidak dipengaruhi oleh faktor subjektivitas penilai. Yang kedua, terpadu. Berarti penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana, menyatu dengan kegiatan pembelajaran dan berkesinambungan. Yang ketiga, ekonomis. Berarti penilaian yang efisien dan efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Yang keempat, transparan.
Berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diakses oleh semua pihak. Yang kelima, akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak internal sekolah maupun eksternal untuk aspek teknik, prosedur, dan hasilnya. Lalu yang terakhir ada edukatif, berarti mendidik dan memotivasi peserta didik dan guru. Selanjutnya ada macam-macam penilaian. Yang pertama ada penilaian formatif. Penilaian ini wajib diketahui. Guna dilakukannya penilaian ini adalah untuk melihat kualitas perkembangan dan kemajuan murid selama mengikuti proses belajar. Adapun fungsi dari penilaian formatif yang wajib diketahui, yaitu yang pertama, guru dapat melihat bagaimana prestasi belajar yang didapat murid setelah mereka menyelesaikan materi tertentu. Yang kedua, membenahi tiap proses pembelajaran agar menjadi jauh lebih baik dan juga efisien. Yang ketiga, memperbaiki rencana dan juga satuan pembelajaran. Kemudian tujuan lainnya dari penilaian ini yaitu untuk menangkap sampai di mana atau penguasaan materi oleh murid yang diajarkan oleh pendidik dalam satuan pelajaran. Dengan begitu, aspek penilaian formatif terdiri dari keterampilan, pemahaman, atau pengetahuan dan juga sikap atas materi yang dijelaskan oleh murid. Yang kedua, ada penilaian sumatif. Penilaian ini merupakan suatu jenis penilaian yang dapat menghasilkan nilai ataupun angka yang fungsinya untuk keputusan atau ketentuan kapasitas maupun kemampuan murid. Oleh sebab itu, dilakukannya evaluasi sumatif biasanya jika murid sudah menyelesaikan semua bidang studi. Adapun tugas dilakukannya penilaian ini adalah untuk memutuskan atas pengelompokan penilaian yang biasanya dilaksanakan di penghujung program belajar. Guna dari penilaian sumatif adalah untuk mengetahui bagaimana pencapaian murid secara sistematis dan juga totalitas. Jadi, setelah mengetahui penggolongan kemampuan atau prestasi seluruh murid, maka nantinya akan dilakukan pelaporan di akhir program, yaitu suatu bidang studi. Kemudian, untuk pendidik, guna dari penilaiannya ini yakni mengukur kemampuan dan juga pemahaman semua murid dan juga sebagai instrumen dalam menyampaikan feedback pada murid. Adapun bagi staf akademik, penilaian sumatif memiliki fungsi untuk mengukur serta menguji keefektifan atas pembelajaran dan responsibilitas. Penilaian sumatif juga dilakukan bagi murid untuk menangkap dan juga menilai keefektivitasan mereka setelah selepas mengikuti semua proses penerimaan dan pembelajaran. Jadi, hasil dari tes yang satu ini wajib diberitahukan oleh murid agar mereka tahu kemampuannya atas bidang studi yang telah mereka pelajari. Bagi guru, penilaian ini bermanfaat untuk mengetahui apakah subjek mata pelajaran yang guru telah sampaikan tersebut efektif dan juga tersampaikan oleh murid. Kemudian, manfaat lainnya bagi guru adalah untuk melihat bagaimana dari bahan pembelajaran maupun materi yang belum disampaikan kepada murid. Yang ketiga ada penilaian placement atau penempatan. Sesuai namanya, penilaian ini dilakukan untuk kepentingan penempatan agar sesuai dengan keadaan murid. Fungsi dilakukannya jenis penilaian ini adalah untuk melihat keadaan murid secara singkat dan juga keseluruhan. Maka, dengan dilakukannya jenis penilaian ini, murid bisa ditempatkan tentunya sesuai dengan situasi, posisi, dan keadaan mereka. Adapun tujuan dari penilaian penempatan atau placement adalah agar murid ditempatkan selaras dengan kesanggupan, kemampuan, bakat, dan juga minat yang dimiliki mereka. Dengan adanya penilaian ini, maka diharapkan murid tidak menghadapi hambatan dan juga kesulitan, yang berarti ketika mengikuti dan juga menyimak pembelajaran yang disampaikan oleh pendidik. Yang keempat, ada penilaian diagnostik.
Tujuan diadakannya penilaian ini dan evaluasi diagnostik ini adalah untuk melihat di mana kelemahan ataupun kekurangan murid dan melihat apa saja penyebabnya. Dengan demikian, evaluasi yang satu ini umumnya diadakan untuk suatu keperluan saja, misalkan adalah remedial. Tujuan kunci dari dilakukannya penilaian ini yaitu untuk melihat dan juga menemukan kesalahan dan juga kelemahan tiap konsep serta proses yang terdapat pada tiap murid ketika mereka masih mempelajari materi atau subjek bidang studi tertentu. Misalnya, jenis penilaian pembelajaran IPA ketika mempelajari materi berhitung melalui penilaian diagnostik. Maka, guna dari jenis penilaian ini adalah agar tahu bagaimana kemampuan murid ketika melakukan perhitungan. Kemudian, penilaian ini juga diadakan untuk mengetahui apakah murid paham atas konsep dasar mengenai perhitungan dibandingkan hasil akhir yang didapat oleh murid. Selain berguna untuk murid, manfaat dari penilaian ini bagi guru, yaitu evaluasi ini bisa bermanfaat sebagai alat untuk penilaian dalam memperbaiki serta refleksi atas metode mengajar yang diaplikasikan. Dengan begitu, maka para pendidik bisa menggunakan teknik mengajar yang tepat bagi murid agar maksimal hasilnya. Selanjutnya, bagi murid, dilaksanakannya evaluasi ini adalah untuk melihat bagian mana dari materi pembelajaran yang belum dikuasai serta dipahami. Kemudian, untuk melihat apa saja alasan bagian tersebut belum dipahami dan dikuasai. Dengan begitu, murid dapat memutuskan bagaimana cara untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Yang kelima adalah pretest dan posttest. Guna dari jenis penilaian pembelajaran yang satu ini adalah untuk melihat sejauh mana murid paham atas materi pembelajaran yang diutarakan oleh pendidik. Kemudian, ujian yang dilakukan sebelum diberikannya materi pembelajaran dimulai dengan pretest. Jadi, murid akan mendapat materi yang nantinya akan dipelajari. Sebaliknya, posttest merupakan ujian yang fungsinya untuk melihat sejauh mana murid bisa mencapai suatu subjek dalam suatu pembelajaran. Ini dilakukan setelah mengikuti materi pembelajaran. Jadi, posttest dilaksanakan setelah murid menerima subjek atau bisa jadi program tertentu dalam pembelajaran tertentu sehingga murid sudah mempelajari materi yang diberikan oleh guru tersebut. Ternyata sangat penting mengetahui kemajuan serta perkembangan peserta didik, baik itu murid itu sendiri atau pendidik maupun orang tua atau wali. Kemudian, untuk mengetahui kemampuan para peserta didik, ternyata bisa melalui berbagai jenis penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran tersebut berbeda-beda sesuai dengan fungsi dan juga manfaatnya. Lalu ada ciri-ciri penilaian. Ari Kunto pada tahun 2012 mengemukakan ada 5 ciri-ciri dalam penilaian pendidikan. Yang pertama, penilaian dilaksanakan secara tidak langsung. Yang kedua, penggunaan ukuran kuantitatif. Yang ketiga, penilaian pendidikan menggunakan unit-unit atau satuan-satuan yang tetap. Yang keempat, penilaian bersifat relatif, yaitu tidak sama di waktu ke waktu. Lalu yang terakhir, dalam penilaian sering terjadi kesalahan yang disebabkan oleh alat ukurnya. Subjek yang melakukan penilaian, subjek penilaian, serta situasi saat penilaian berlangsung. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, yang berarti sebagai penafsiran atau penilaian. Evaluasi merupakan suatu proses yang menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan kepada acuan-acuan tertentu dan untuk menentukan tujuan tertentu. Menurut Wrightstone pada tahun 1956, pengertian evaluasi adalah penaksiran atau perkiraan terhadap pertumbuhan serta kemajuan ke arah tujuan atau nilai-nilai yang sudah ditetapkan.
Selanjutnya ada jenis-jenis evaluasi. Yang pertama, jenis evaluasi berdasarkan tujuan. Yang pertama ada evaluasi diagnostik. Evaluasi ini adalah yang ditujukan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Yang kedua ada evaluasi selektif. Evaluasi ini digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Yang ketiga, ada evaluasi penempatan. Evaluasi ini digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. Yang keempat, ada evaluasi formatif. Evaluasi ini dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Dan yang terakhir ada evaluasi sumatif. Evaluasi ini dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan bekerja siswa. Lalu yang kedua atau yang B ada jenis evaluasi berdasarkan sasaran. Yang pertama, evaluasi konteks. Evaluasi ini ditujukan untuk mengukur konteks program baik mengenai rasional tujuan, latar belakang program ini maupun kebutuhan yang muncul dalam perencanaan. Yang kedua, evaluasi input. Evaluasi ini diarahkan untuk mengetahui input baik sumber daya maupun strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, evaluasi proses. Evaluasi ini ditunjukkan untuk melihat proses pelaksanaan, baik mengenai kelancaran proses, kesesuaian dengan rencana, faktor pendukung dan faktor hambatan yang muncul dalam proses pelaksanaan dan sejenisnya. Yang keempat, evaluasi hasil atau produk. Evaluasi ini diarahkan untuk melihat hasil program yang dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir, diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan, atau dihentikan. Dan yang kelima, evaluasi outcome atau lulusan. Evaluasi ini diarahkan untuk melihat hasil belajar siswa lebih lanjut, yakni evaluasi lulusan setelah terjun ke masyarakat. Lalu yang C atau yang ketiga, ada jenis evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran. Yang pertama, evaluasi program pembelajaran. Evaluasi yang mencakup terhadap tujuan pembelajaran, isi program pembelajaran, strategi belajar mengajar, aspek-aspek program pembelajaran yang lain. Yang kedua, evaluasi proses pembelajaran, yaitu evaluasi yang mencakup kesesuaian antara proses pembelajaran dengan garis-garis besar program pembelajaran yang ditetapkan. Kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, kemampuan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Dan yang ketiga, evaluasi hasil pembelajaran. Evaluasi hasil pembelajaran ini mencakup tingkat penguasaan siswa terhadap tujuan pembelajaran yang ditetapkan, baik umum maupun khusus, ditinjau dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Lalu yang D atau yang keempat ada jenis evaluasi berdasarkan objek dan juga subjek evaluasi. Yang pertama berdasarkan objek. 1. Evaluasi input atau evaluasi terhadap siswa mencakup kemampuan kepribadian, sikap, dan keyakinan. Yang kedua, evaluasi transformasi. Evaluasi terhadap unsur-unsur transformasi proses pembelajaran antara lain materi, media, metode, dan lain-lain. Yang ketiga, evaluasi output. Evaluasi terhadap lulusan yang mengacu pada ketercapaian hasil pembelajaran. Yang selanjutnya ada berdasarkan subjek. Yang pertama, evaluasi internal. Evaluasi ini dilakukan oleh orang dalam sekolah sebagai evaluator, misalnya guru. Yang kedua, evaluasi eksternal. Evaluasi ini dilakukan oleh orang luar sekolah sebagai evaluator, misalnya orang tua dan juga masyarakat.
Selanjutnya ada ciri evaluasi pembelajaran. Antara lain, yang pertama, penilaian dilakukan secara tidak langsung. Maksudnya, jika seorang guru ingin mengetahui mana dari siswanya yang cerdas atau yang kurang cerdas, maka dalam evaluasi yang diukur bukanlah kecerdasan atau kekurangan peserta didik, tetapi indikator atau hal-hal yang menandai bahwa seseorang itu bisa disebut pandai atau kurang pandai. Yang kedua, bersifat relatif. Salah satu ciri evaluasi adalah bersifat relatif karena nilai seorang bisa tidak selalu konstan dari waktu ke waktu, tetapi bisa saja berubah-ubah. Yang ketiga, bersifat kuantitatif. Dalam evaluasi ini, pembelajaran biasanya dilakukan pengukuran dengan menggunakan simbol bilangan atau angka sebagai hasil untuk pengukurannya. Hasil pengukuran berupa angka-angka ini kemudian dianalisis dan diinterpretasikan ke dalam kata-kata atau kualitatif. Yang keempat, sering terjadi kesalahan di mana sumber-sumber kesalahan biasanya terletak pada alat ukur atau soal tes, pengukur atau guru yang dinilai atau peserta didik, dan situasi di mana penilaian berlangsung. Yang kelima, menggunakan satuan unit-unit atau satuan yang tepat seperti sangat memuaskan, memuaskan, cukup memuaskan, kurang memuaskan, dan tidak memuaskan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip evaluasi. Menurut Husnuridlo pada tahun 2010, prinsip-prinsip evaluasi terdiri dari yang pertama, komprehensif. Evaluasi harus mencakup bidang-bidang sasaran yang luas atau menyeluruh, baik aspek personalnya, materialnya, maupun aspek operasionalnya. Evaluasi tidak hanya dituju pada salah satu aspek saja, misalnya aspek personalnya saja. Jangan hanya menilai gurunya saja, tetapi muridnya juga, karyawan, dan juga kepala sekolahnya. Begitu pula untuk aspek material dan operasionalnya. Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh. Yang kedua ada komparatif. Prinsip ini menyatakan bahwa dalam mengadakan evaluasi harus dilaksanakan secara bekerja sama dengan semua orang. Sebagai contoh, dalam mengevaluasi keberhasilan guru dalam mengajar harus bekerja sama antara pengawas kepala sekolah, guna itu sendiri bahkan untuk pihak murid dengan melibatkan semua pihak diharapkan dapat mencapai keobjektifan dalam mengevaluasi. Yang keempat ada objektif. Mengadakan evaluasi harus menilai sesuai dengan kenyataan yang ada. Katakanlah, misal seorang guru itu sukses dalam mengajar, maka katakanlah guru tersebut sukses. Dan sebaliknya, apabila guru tersebut kurang berhasil dalam mengajar, maka katakanlah bahwa guru tersebut kurang berhasil dalam mengajar. Untuk mencapai keobjektifan dalam evaluasi perlu adanya data dan juga fakta. Dari data dan fakta inilah dapat mengolah untuk kemudian diambil kesimpulan. Makin lengkap data dan juga fakta dapat disimpulkan, maka makin objektiflah evaluasi yang dilakukan. Dan yang keempat ada berdasarkan kriteria yang valid. Selama perlu adanya data dan fakta, perlu juga adanya kriteria-kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan dalam evaluasi harus konsisten dengan tujuan yang telah dirumuskan. Kriteria ini digunakan agar mengulik standar yang jelas apabila menilai suatu aktivitas supervisi pendidikan. Kekonsistenan kriteria evaluasi dengan tujuan berarti kriteria yang dilakukan harus mempertimbangkan hakikat substansi supervisi pendidikan. Dan yang kelima, ada fungsional. Evaluasi mengulik nilai guna baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegunaan langsungnya adalah dapatnya hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan apa yang dievaluasi. Dan kegunaan yang tidak langsungnya adalah hasil evaluasi itu dapat dimanfaatkan untuk penelitian atau keperluan lainnya.
Yang selanjutnya menurut Sadijono pada tahun 2001 memaparkan bahwa ada 3 prinsip dasar dari evaluasi. Yang pertama adalah prinsip keseluruhan. Prinsip keseluruhan dikenal dengan istilah prinsip komprehensif. Prinsip komprehensif dikatakan terlaksana dengan baik apabila evaluasi tersebut dilaksanakan secara bulat atau utuh atau menyeluruh. Evaluasi hasil belajar harus dapat mencakup berbagai aspek yang dapat menggambarkan perkembangan atau perubahan tingkah laku yang terjadi pada diri peserta didik sebagai makhluk hidup. Yang kedua ada prinsip kesinambungan. Prinsip ini dikenal dengan istilah prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas ini dimaksudkan bahwa hasil belajar yang baik adalah evaluasi hasil belajar yang dilaksanakan secara teratur dan juga sambung menyambung dari waktu ke waktu. Evaluasi hasil belajar dilaksanakan secara berkesinambungan agar pihak evaluator dapat memperoleh kepastian dan kemantapan dalam melakukan langkah-langkah atau merumuskan kebijaksanaan untuk masa depan serta memperoleh informasi yang dapat memberikan gambaran mengenai kemajuan atau perkembangan peserta didik. Yang ketiga ada prinsip objektivitas. Prinsip ini mengandung makna bahwa evaluasi hasil belajar dapat dinyatakan sebagai evaluasi yang baik apabila dapat terlepas dari faktor-faktor yang sifatnya subjektif. Yang selanjutnya ada alat evaluasi. Yang pertama itu tes. Tes merupakan alat ukur yang standar dan objektif sehingga dapat digunakan secara meluas untuk mengukur dan membandingkan keadaan psikis atau tingkah laku individu. Tes berdasarkan fungsinya sebagai pengukur perkembangan kemajuan belajar peserta didik yaitu yang pertama tes seleksi. Tes seleksi sering dikenal juga dengan tes saringan atau tes ujian masuk. Yang kedua ada tes awal. Tes awal adalah tes yang disebut dengan juga pretest atau awal dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh manakah materi atau bahan pelajaran yang akan diajarkan telah dapat dikuasai oleh peserta didik. Yang ketiga ada tes akhir. Tes akhir dikenal juga dengan post-test. Tes akhir ini merupakan alat yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah semua materi pembelajaran yang tergolong penting sudah dapat dikuasai atau belum. Lalu yang selanjutnya ada tes diagnostik. Tes diagnostik ini adalah tes yang digunakan untuk melatih kelemahan-kelemahan siswa sehingga berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut dapat dilakukan pemberian pelakuan yang tepat dan juga sesuai dengan apa yang akan dilakukan oleh pendidik. Yang selanjutnya ada tes sumatif. Tes sumatif yaitu tes yang dilaksanakan setelah berakhirnya pemberian suatu kelompok program atau sebuah program yang lebih besar. Yang kedua, ada yang dinamakan dengan teknik non-tes. Yang tergolong teknik non-tes adalah yang pertama skala bertingkat atau rating scale. Skala ini menggambarkan suatu nilai yang berbentuk angka terhadap suatu hasil perkembangan. Contohnya, kecenderungan seseorang terhadap jenis kesenian tertentu. Yang kedua, ada kuesioner. Kuesioner juga seringkali dikenal dengan angket. Pada dasarnya, kuesioner adalah berupa daftar pertanyaan yang harus diisi oleh seorang yang akan diukur atau responden. Lalu yang ketiga ada daftar cocok atau checklist. Adalah deretan pertanyaan atau pernyataan yang biasanya disingkari di mana responden yang dievaluasi tinggal membubuhkan atau tanda cocok di tempat yang sudah disediakan. Dan yang keempat ada wawancara atau interview. Adalah suatu metode atau cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dan responden dengan jalan tanya jawab sepihak. Wawancara dapat dilakukan dengan dua cara yaitu interview bebas atau interview terpimpin.
Lalu yang kelima ada pengamatan atau observasi. Adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis. Ada 3 macam observasi, yaitu yang pertama, observasi partisipan atau observasi yang dilakukan oleh pengamat. Lalu yang kedua, observasi sistematik atau di mana faktor-faktor yang diamati sudah didaftar atau secara sistematis. Lalu yang ketiga ada observasi eksperimental, terjadi jika pengamat tidak berpartisipasi dalam kelompok. Baik, di sini ada pengembangan asesmen pembelajaran serta untuk kepentingan bimbingan konseling. Nah, di sini ada pengertian asesmen. Asesmen merupakan salah satu kegiatan pengukuran dalam konteks bimbingan dan konseling. Asesmen yaitu mengukur suatu proses konseling yang harus dilakukan konselor sebelum, selama, dan setelah konseling tersebut dilaksanakan atau berlangsung. Kedudukan asesmen dalam bimbingan dan konseling. Asesmen dalam kerangka kerja bimbingan dan konseling memiliki kedudukan strategis. Adapun pelayanan bimbingan dan konseling, yang pertama merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupannya di masa yang akan datang. 2. Mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin. Yang ketiga, mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat maupun lingkungan kerja. Yang keempat, menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, serta lingkungannya. Adapun tujuan asesmen. Di sini menurut Hackney dan Cornier terdapat 12 tujuan asesmen. Yang pertama, melancarkan proses pengumpulan informasi. Yang kedua, memungkinkan konselor membuat diagnosis yang akurat. Yang ketiga, mengembangkan rencana tindakan yang efektif. Yang keempat, menentukan tepat atau tidaknya konseli menjalani rencana tertentu. Yang kelima, menyederhanakan pencapaian sasaran dan pengukuran kemajuan. Yang keenam, meningkatkan wawasan insight mengenai diri konseli. Yang ketujuh, mampu menilai lingkungan. Yang kedelapan, meningkatkan proses konseling dan diskusi yang lebih terfokus dan relevan. Yang kesembilan, mengindikasikan kemungkinan peristiwa tertentu akan terjadi. Kesepuluh, meningkatkan minat, kemampuan, dan dimensi kepribadian. Yang kesebelas, menghasilkan pilihan-pilihan. Yang kedua-belas, memfasilitasi perencanaan dan pembuatan keputusan. Adapun Cormier dan Cormier dalam menyebutkan bahwa tujuan asesmen ada 6. Yang pertama, mendapatkan informasi tentang permasalahan yang dipaparkan oleh konseli dan permasalahan lain yang terkait dengannya. Yang kedua, mengenali variabel, pengontrol, dan pengkontribusian yang terhubungan dengan permasalahan tersebut. Yang ketiga, menentukan apa tujuan atau harapan konseli sebagai hasil dari konseling. Yang keempat, mengumpulkan data dasar yang akan dibandingkan dengan data berikutnya guna menilai dan mengevaluasi kemajuan konseli dan efek dari strategi treatment yang digunakan. Yang kelima,
menggunakan informasi yang didapat dari konseli untuk merencanakan cara dan strategi perawatan yang efektif. Sedangkan yang keenam, mendidik dan memotivasi konseli dengan membagi sudut pandang konselor mengenai situasi tersebut, meningkatkan penerimaan konseli terdapat treatment, dan berkontribusi pada perubahan yang merupakan hasil dari terapi. Adapun bentuk-bentuk asesmen dalam bimbingan dan konseling, yaitu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, asesmen teknik tes, yaitu tes prestasi, tes bakat, tes minat, dan tes kepribadian. Sedangkan yang kedua, asesmen teknik non-tes, yaitu daftar cek masalah. Yang kedua, alat ungkap masalah umum. Yang ketiga, alat ungkap masalah belajar. Yang keempat, wawancara. Yang kelima, sosiometri. Yang keenam, observasi. Yang ketujuh, angket. Dan yang kedelapan, inventory, tugas perkembangan. Nah, di sini ada waktu asesmen. Waktu asesmen dalam bimbingan dan konseling bersifat fleksibel. Artinya, tidak ada batas waktu yang kaku bagi konselor dalam menentukannya. Dalam hal ini, sebaiknya konselor mempertimbangkan tentang apakah permasalahan konseli telah terungkap atau masih kurang jelas atau samar. Adapun kendala seorang konselor yang menghambat proses asesmen. Yang pertama, eksplorasi masalah belum mendalam. Yang kedua, konseli tidak menjalani proses konseling secara rutin. Yang ketiga, anamnesis yang diperoleh tidak mencukupi sehingga konselor harus mencari informasi pihak lain lagi. Yang keempat, permasalahan konseli adalah hal yang baru bagi konselor. Adapun di sini efek dari asesmen. Yang pertama ada efek positif dari asesmen, yaitu yang pertama, konseli merasa bahwa konselor memahami masalahnya. Yang kedua, menimbulkan perasaan lega pada diri konseli. Yang ketiga, konseli merasa memiliki pengharapan. Yang keempat, konseli termotivasi melakukan perbuatan yang diperlukan. Nah, adapun efek negatif dari asesmen. Yang pertama, timbulnya kecemasan dalam diri konseli. Yang kedua, konseli merasa diinterogasi. Yang ketiga, konseli merasa dievaluasi dan bertanya-tanya bagaimana sebenarnya keadaan dirinya. Apakah dia bodoh, gila, atau adakah hal yang salah pada dirinya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Thanks for watching. See you next time.